Izin saya rekam. Karena di sisi lain bagaimana sih tindak lanjuti daripada dengan adanya yang diturunkan langsung pemeriksaan di SMP 1 Ambarapi. Apakah ada bagian daripada tindak pidana atau bagaimana dengan adanya rangkaian daripada inspektorat turun langsung ke pihak SMP 1 Ambarapi. Baik. Itu pertanyaannya. Siap. Baik. Dari media apa sih Neva saya? Saya dari media BPK Nusantara. BPK ya. Ya. Nusantara ya. Ini Bang, bahwa inspektorat itu adalah lembaga pembina, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Yang pertama saya sebutkan tadi pembina. Siap. Jadi kami melakukan audit itu tentu diawali oleh mitigasi risiko yang akan muncul dalam pengelolaan dana oleh beberapa obrik gitu. Salah satunya yang dicarikan adalah SMP 1 nih. Nah, dari dasar itu kami bentuk tim yang akan melaksanakan audit terkait dengan pengelolaan dana BOS. Siap. Bantuan operasional satuan pendidikan yang tadi SMP 1. Bagaimana sih pengelolaan dana BOS itu, BOS Pay ya, tahun 2025. Maka didapatkanlah temuan-temuan yang sudah dituangkan dalam LHP. Tetapi di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, Undang-Undang 14 tahun 2008 ya kalau tidak salah, ingat saya. Di dalam Undang-Undang 14 2008 itu, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu, kalau sudah jadi LHP itu berbeda. Karena di dalam salah satu pasal di Undang-Undang itu tidak semua informasi itu dibuka, ada pengecualian-pengecualiannya. Iya sih, saya juga paham dan sepakat. Akan tetapi yang dilakukan ini kan seperti apa sih ya kehadiran inspektorat dengan adanya yang dilakukan yang ditengarai ya, yang dicurigai gitu ya. Ya, yang dicurigai itu dalam melakukan interogasi ataupun memintai keterangan daripada guru-guru tersebut. Apakah benar di gaji dengan 1 jam 50.000 misalnya begitu, tapi ya kalau dikalkulasikan semua dimintain begitu saja tanpa satu-satu kemungkinan tidak akan jujur kan begitu. Betul. Jadi gini, ada pola yang dilakukan oleh auditor kami yang digunakan dalam rangka melaksanakan audit itu. Jadi pendekatannya memang by persona masing-masing orang. Terus menjadi pertanyaan saya, ketika hal itu terjadi dan kuat dugaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, nah sisa yang dipotong itu apakah dikembalikan kepada guru-guru atau bagaimana ini? Gini, jadi kalau sudah ada indikasi seperti itu dan sudah normanya ada tertuang di dalam LHP gitu ya. Ini saya tidak berbicara LHP ya. Siap. Saya tidak membuka LHP kepada saudara. Normanya kalau sudah jadi LHP itu pasti akan ada tindak lanjut. Oh siap. Ada tindak lanjut artinya kalau ada indikasi yang sudah ditandatangani SKTJM-nya, surat tanggung jawab mutlaknya, oleh si oknum katakanlah. Oknum itu wajib 100% untuk menggalikan uang itu ke kas bos misalnya. 100% Pak. Itu kewajiban dia si pelaku itu. Karena sudah ada SKTJM-nya nih, surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh dia kepada tim kami pada saat melakukan audit itu. Apakah itu melalui daripada guru sertifikasi atau bagaimana itu? Maksudnya melalui guru sertifikasi ini kan melalui dana transferan, bukan bagian daripada dana BOS. Kalau dana BOS mengacu kepada guru-guru itu kemungkinan guru honor. GTT ya, guru tidak tetap gitu ya, yang tidak ditanggung oleh APBD gitu maksudnya. Iya. Jadi gini, kan dana BOS Pay ini ada ketentuan penggunaannya.
bahwa 20% bisa digunakan untuk membayar honorarium guru-guru tidak tetap yang tidak teranggarkan di dalam APBD. Ya tapi sejumlah guru sekitar 60 orang itu yang dimintain keterangan di ruangan sekolah itu, kok masa sih guru dengan anggaran dana BOS saja 480 sekian juta? Maksudnya gimana? Kan anggaran dana BOS kan 400 ya sekian juta lah. Karena ada di berita pemberitaan saya juga yang saya naikkan juga kan, kok sampai ke guru-guru pemotongan ini jadi gaji guru. Jadi gini, tapi kalau gaji guru honorer sih kan diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan juga bagian daripada gaji guru honorer. Kalau PNS juga yang digaji oleh dana BOS bagaimana itu? Nggak ada ketentuan bayar gaji PNS. Iya sih, karena dimintain keterangan kemarin itu kan semuanya. Itu pengelola mungkin Pak. Pengelola yang diminta keterangan. Pengelola dana BOS itu yang dari sekolah itu. Bendaharanya, kepala sekolahnya. Itu ya saya sih dalam pernyataan saya, karena saya diceritain dan juga saya lakukan wawancara beberapa guru. Jadi itu bukan 1-2 orang saja yang dimintain keterangan. Jadi gini, untuk mendapatkan informasi pembanding itu perlu ada 1-2 orang yang dilakukan pencocokan informasi. Bisa contoh? Ya saya sih guru sekolah langsung, bukan saya mendengar informasi dari Facebook. Betul. Lalu saya datang sini karena pemberitaan saya terkait masalah dana BOS dari awal memang sudah ada dugaan penyimpangan itu. Apabila ditemukan penyimpangan, itu makanya saya sampaikan tadi, maka normanya adalah pasti akan dituangkan dalam LHP. LHP itu harus ditindaklanjuti dalam durasi waktu 2 kali 30 hari. Ya, 2 kali 30 hari itu untuk dilakukan penyetoran kembali ke kas sekolah itu. Contoh misalnya, guru tidak tetap yang dipotong honornya oleh oknum katakanlah. Ya. Jadi oknum itu harus menandatangani SKTJM sini untuk menyetorkan kembali kas BOS, kas sekolah. Nah itu menjadi kewajiban saya di inspektorat ini untuk menindaklanjuti. Oh iya, gitu. Hal yang sama seperti BPK juga harus mengembalikan. Temuan dari BPK adalah menjadi tanggung jawab saya itu untuk menindaklanjutinya, untuk menagih ke siapapun yang ada di dalam LHP itu. Saya tidak berbicara isi LHP ini ya, itu norma yang biasanya kami lakukan. Ya karena mendengar informasi juga dan juga beberapa cerita kok ada apa sih kehadiran inspektorat, lalu sejauh mana sih kan begitu persoalannya. Ya lebih baik saya juga selaku wartawan, kemungkinan orang lain juga tidak berani untuk ketemu ataupun datang ke sini ya, karena memang kewenangan itu kan semua masyarakat. Akan tetapi mungkin masyarakat berhak tahu. Ya, karena di situ masyarakat pun tidak bisa melakukan wawancara, akan tetapi mempertanyakan. Ya. Jadi siapapun berhak tahu tentang pengelolaan APBD misalnya. Tetapi ada cara yang bisa dipakai untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu yang dibutuhkan. Contoh Ndaingge langsung datang ke kami di inspektorat, itu ranah yang benar sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya.